Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rumsabita, NIM B1B1220085, Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, Universitas Jambi. Hari ini saya akan membawakan materi tentang tata kelola keuangan negara Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Tahapan pengelolaan keuangan itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dan pengawasan. Semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, khususnya pada pasal 1 dan 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara sendiri meliputi pertama, hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Lalu kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu ketiga, penerimaan negara dan penerimaan daerah. Keempat, pengeluaran negara dan pengeluaran daerah. Lalu kelima, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Lalu selanjutnya, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. Lalu ketujuh, kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Lalu pertama ada perencanaan pengelolaan keuangan negara. Itu urutannya adalah terdiri dari RPJP yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RKP Rencana Kerja Pemerintah, KUA, PPAS, Nota Kesepakatan, Pedoman Penyusunan RK atau SKPD atau KL, RKA SKPD, RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, lalu terakhir APBN yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lalu kedua, pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Pada rancangan DPA SKPD berisi rincian sasaran yang ingin dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Lalu proses verifikasi kepada SKPD yang menyerahkan rancangan DPA SKPD tersebut yang telah disusunnya kepada PPKD. Tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA SKPD tersebut yang telah disahkan dan telah disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan. Lalu kedua, proses verifikasi DPA SKPD yang mana kepala SKPD menyerahkan hasil rancangan DPA SKPD tersebut yang telah disusunnya kepada PPKD. Lalu tim anggaran pemerintah daerah bersama dengan kepala SKPD yang bersangkutan melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD tersebut. Lalu setelah DPA SKPD tersebut disahkan, disampaikanlah kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepala Satuan Kerja Pengawasan Daerah, dan PPK paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal disahkan. DPA SKPD sendiri adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran. Lalu pada dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA yang merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pembendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau BUN.
Lalu setelah dasar pelaksanaan anggaran atau DIPA itu disusun, maka proses selanjutnya adalah menyusun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lalu setelah disusun, dibuatlah laporan realisasi semester pertama, yaitu pemerintah daerah menyusun laporannya semester pertama APBD dan progres untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut paling lambat disampaikan kepada DPRD pada akhir bulan Juli pada tahun anggaran berkenaan. Lalu akan terjadi perubahan jika perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, lalu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Keadaan yang menyebabkan silpa dan tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, lalu keadaan darurat atau keadaan luar biasa. Lalu selanjutnya tahap penatausahaan pengelolaan keuangan negara. Dalam tahap ini ada beberapa tahapan lagi, yaitu pencatatan transaksi, yaitu mencakup pembukuan semua pendapatan pajak, penerimaan lainnya, serta pengeluaran untuk berbagai program dan proyek. Pokoknya semua transaksi pendapatan, belanja, atau pembiayaan yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Lalu selanjutnya ada pengendalian internal, yaitu di mana sistem pengendalian internal harus ditetapkan untuk memastikan bahwa dana publik dikelola dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Lalu selanjutnya, setelah transaksi tersebut dilakukan pengendalian internal atau dicek keefektifan dan keefisienannya, dibuatlah laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan negara, yaitu berupa neraca, laporan laba rugi, dan catatan-catatan tambahan. Laporan ini harus bersifat akurat, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat banyak. Lalu selanjutnya dilakukanlah audit atau audit eksternal ya. Badan audit eksternal independen biasanya bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku. Lalu terakhir pertanggungjawaban. Pemerintah harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas atau pengelolaan dana publik kepada masyarakat, legislatif, dan badan negara. Hal ini termasuk menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan, dan mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan. Lalu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara ini mencakup beberapa aspek, yaitu pertama transparansi, di mana pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang bagaimana dana publik digunakan. Ini termasuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan mempublikasikannya agar dapat diakses oleh masyarakat. Lalu kedua adalah akuntabilitas. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik. Ini melibatkan pemeriksaan dan audit oleh badan independen untuk memastikan bahwa dana publik dipergunakan dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu ketiga ada pengawasan, di mana masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara. Mereka dapat mengawasi pemerintah, memberikan masukan, dan menuntut pertanggungjawaban jika ada penyimpangan. Lalu terakhir ada penegakan hukum, di mana jika terjadi penyalahgunaan dana publik, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Lalu selanjutnya ada pengawasan pengelolaan keuangan negara. Pengawasan keuangan negara sebagian besar berkaitan dengan pengawasan anggaran. Namun pengawasan kekuasaan negara sesungguhnya merupakan bagian integral dari pengurusan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan daur anggaran, maka pengawasan keuangan negara meliputi tahap penyusunan, tahap pelaksanaannya, maupun tahap pertanggungjawabannya. Dengan kata lain, pengawasan keuangan negara sudah harus dimulai sejak tahap penyusunannya dan baru berakhir pada tahap pertanggungjawaban. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup keuangan negara. Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.
Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara dari sisi subjek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang berkaitan dalam proses pengelolaan keuangan negara, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, serta badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Kemudian selanjutnya ada struktur utama dan pengelolaan keuangan negara serta asumsi. Secara garis besar, struktur APBN itu adalah pertama ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum atau surplus atau defisit anggaran atau rugi atau untungnya anggaran. Lalu selanjutnya pembiayaan anggaran, yang mana asumsi dasar makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Lalu asumsi dasar dari struktur APBN tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga SPN 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, harga minyak mentah di Indonesia pada pasar dunia, produksi atau lifting minyak atau lifting gas. Lalu faktor-faktor penentu pengelolaan keuangan negara. Faktor penentu postur pengelolaan keuangan negara terdiri dari 3, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan terakhir pembiayaan. Lalu terakhir ada pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai, pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, bendungan, dan lain sebagainya dibiayai oleh pajak. Bahkan kantor-kantor pemerintah sekalipun seperti kantor polisi, pembangunan atau renovasi gedung DPRD, DPR, dan sebagainya. Lalu bisa juga mencakup dengan pembangunan infrastruktur, pembayaran biaya pendidikan atau membayar gaji guru, gaji PNS, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semuanya dibiayai oleh pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dapat dibangun atau dibaguskan. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.